Halo Kak Gin, selamat malam. Hai Kak, selamat malam. Nah, sebelum kita mulai chit-chat I'm Woman Influencer mengenai perempuan hebat, mungkin Kak Gin bisa mengenalkan diri terlebih dahulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Kin, asal Palembang. Tapi sebelumnya dari 2014 saya domisili di Bekasi, kerja sekaligus ada usaha kuliner bareng teman-teman juga. Sekarang lagi pending dulu karena pasca kecelakaan saya pemulihan balik lagi ke Palembang. Tapi selain itu juga saya menjadi salah satu guru di SLB di Bekasi dan juga penulis. Nah, itu juga kita sedang merintis kepenerbitan indie bareng teman-teman yang lain. Jadi teman-teman bisa nulis bareng di situ dan berkarya menjadi satu buku gitu Kak. Wah, luar biasa, produktif banget nih. Nah, pertanyaan pertama nih, kira-kira menurut Kak Gin, definisi perempuan hebat itu seperti apa sih? Perempuan hebat. Perempuan hebat, sebelum saya menjelaskan tentang perempuan hebat, banyak di Indonesia ini memframing perempuan hebat itu perempuan yang cantik, perempuan yang pinter, yang pendidikan tinggi, punya keluarga yang sempurna. Kalau dia umurnya udah cukup, dia menikah, mempunyai anak, suami yang hebat, dan lain hal. Itu selama ini di framing orang dengan demikian, bahwa perempuan hebat itu demikian. Padahal sebenarnya perempuan hebat itu adalah semua perempuan di Indonesia itu perempuan hebat. Semua perempuan yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah perempuan hebat. Namun seringkali kita ngelabelingin diri kita sendiri itu bahwa oh aku dari keluarga yang miskin, aku tidak cantik, tubuhku gemuk, mukaku rusak atau apa itu. Nah, dari situ sendiri labeling itulah yang menjatuhkan diri kita sendiri. Nah, jadi perempuan hebat itu adalah perempuan yang mampu menahan emosinya, mampu mengelola antara otak dan hatinya untuk menjadi dia hebat, menciptakan kebahagiaan tanpa mengeluh atau menyalahkan keadaan. Yang tadi menyalahkan bahwa terlahir dari keluarga miskin, broken home, atau lingkungan yang tidak baik. Sebenarnya walaupun kita di posisi demikian, jika itu dari kita ingin berubah menjadi hebat, akan terlahirlah itu menjadi hebat, gitu Kak. Dan juga perempuan hebat itu perempuan yang mandiri, yang tidak berekspektasi dan tidak berharap banyak kepada orang lain, karena ekspektasi itulah yang membuat kita selama ini menjadi kecewa, sedih, dan lain-lain. Jika kita tidak berekspektasi terlalu tinggi terhadap orang lain, maka kita ketika dikecewakan itu akan biasa aja. Dan jika kita mendapatkan kesulitan atau merasa terpuruk, terus aja berjalan. Itu akan ada titik tujuan di mana kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Itulah perempuan yang hebat. Nah, berikutnya nih, kira-kira sosok atau panutan perempuan hebat dari Kak Gin siapa saja sih dan alasannya apa? Kalau secara pribadi sosok perempuan hebat itu adalah ibu saya sendiri yang menjadikan saya lebih berjuang lebih mandiri sebelumnya gitu. Sosok ibu adalah sosok yang paling menjadikan trade centernya kita untuk menjadi hebat, atau ibu adalah orang pertama menciptakan madrasah atau sekolah di rumah. Itu yang membuat kita mencontoh seorang ibu itu, oh ibu itu multitasking, multi talent, bisa masak, bisa ngurus anak, bisa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Nah, kenapa ibu saya menjadikan contoh untuk wanita hebat? Karena ibu saya sendiri men, dari dulu sampai sekarang ibu itu menanamkan pada diri anaknya bahwa tetaplah berbuat baik walaupun kita tidak diperlakukan baik. Itu. Dan juga ibu selalu mengajarkan kita bahwa kita itu selalu jangan menjadi korban dari seorang pelaku, dari
Begini maksudnya, kita selalu mengeluh kalau kita menjadi korban, padahal belum tentu, karena bisa jadi kita lah menjadi pelaku dari korban tersebut. Misalnya nih orang jahat pada kita atau apa, mungkin kita boleh berevaluasi pada diri kita, kenapa orang memperlakukan kita demikian gitu. Walaupun pada kenyataannya banyak juga yang di luar sana benar-benar jahat kepada kita, tapi ibu selalu menanamkan kepada kita bahwa tetaplah buat baik gitu. Dan juga ibu memperjuangkan kita dari segi pendidikan, walaupun ibu tidak sampai pendidikan yang tinggi, tapi dia selalu menanamkan bahwa anaknya harus pendidikan tinggi, anaknya harus cerdas, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu, Kak. Nah, berikutnya nih, kira-kira tips atau cara supaya bisa menjadi sosok perempuan hebat menurut Kak Kim? Tips di sini mungkin semua orang punya kapasitasnya masing-masing ya Kak, mungkin di sini juga memiliki. Jadi satu, kita tidak boleh membandingkan baik itu kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Kita tidak boleh membandingkan kapasitas kita dengan kapasitas perempuan yang lainnya, seperti ikan dan burung. Ikan tidak bisa dipaksa untuk terbang. Begitu juga dengan burung tidak bisa berenang. Dan juga kita harus memahami diri kita, introspeksi diri kita itu tuh kapasitas kita di mana sih, menjadi hebat itu dari segi mana passion kita, baik itu menulis kah, ataukah kita bisa entrepreneur, ataukah pendidikan, kita harus tahu diri kita. Yang kedua, kita harus mencintai diri kita, karena itu paling penting. Ketika kita mencintai diri kita mampu berusaha untuk selanjutnya menjadi empati dan juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan juga menciptakan kebahagiaan untuk orang lain. Yang ketiga, yang tadi Kak, berhenti untuk berharap kepada orang lain atau kurangi ekspektasi kita terhadap orang lain. Dan yang paling penting sekali itu wanita wanita hebat itu mampu menahan amarahnya, bersabar ketika itu amarah, mereka mampu menahan, bisa marah tapi mereka bisa meredanya, mereka mampu menahan kesedihannya terhadap orang lain, mampu tersenyum di saat mereka terluka. Itulah kita harus menjaga itu semua. Yang paling penting itu adalah diri kita. Walaupun se-Indonesia, walaupun satu dunia ini menyemangati kita, tapi kalau kitanya sendiri tidak mampu untuk berjuang untuk itu tuh tidak akan terjadi. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Dan yang terakhir itu berhentilah untuk melabelingi diri kita bahwa kita tidak bisa. Insya Allah kalau itu memang passionnya kita atau kemampuan kita di situ, kita berjuang, kita berusaha untuk menjadi perempuan yang hebat, insya Allah bisa. Oke. Nah, terakhir nih, kira-kira ada pesan atau nasihat dari Kak Kim untuk diri sendiri maupun untuk teman-teman perempuan di luar sana supaya menjadi sosok perempuan hebat? Saya sendiri, ya perempuan hebat, walaupun perempuan itu hebat, pastinya memiliki kapasitas dan jangan memaksakan kehendak. Jadi untuk saya sendiri pun, saya selama ini berusaha untuk menjadi hebat untuk diri saya, melakukan semaksimalnya mungkin untuk mencapai semua impian saya, tapi saya kadang lupa terhadap diri saya, bahwa ada hak untuk istirahat, hak kesehatan, hak makan yang harus terpenuhi. Nah, mungkin dari sini teman-teman juga harus mencintai diri sendiri dan jangan memaksakan kehendak juga, baik itu buat diri ataupun orang lain. Perempuan hebat nggak mesti kita harus terlihat perfect di mata orang, tapi perempuan yang harus bisa keluar dari zona yang selama ini teman-teman pikirkan bahwa perempuan hebat itu dengan sebanyak framing-framing lainnya gitu. Jadi jadilah diri sendiri dengan segala kemampuan teman-teman, berusahalah untuk tetap menjadi wanita hebat dimanapun berada, dimanapun kita boleh, ibarat kata ada pepatah mengatakan kita boleh membaur tapi tidak melebur.
Mungkin cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih Kak Kin. Iya Kak, sama-sama. Terima kasih.